wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Farid Rahman, mahasiswa jurusan Manajemen Keuangan Syariah di salah satu Universitas Islam Negeri di Yogyakarta. Berbicara tentang investasi, kata investasi sendiri tersebut di jurusan saya bukan lagi menjadi hal yang asing, tetapi bisa dibilang sebagai keharusan untuk seluruh mahasiswanya untuk mengetahui apa itu investasi. Bahkan di semester 3 pun kita ada mata kuliah yang namanya Manajemen Investasi dan Teori Portofolio atau yang biasa kita singkat itu MITP. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah mulai berinvestasi atau belum, atau bahkan ada yang baru ingin memulai berinvestasi. Sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas ketakutan investor pemula saat awal berinvestasi. Tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit apa sih itu investasi dan tujuannya apa gitu. Jadi investasi itu adalah sebuah kegiatan kita atau aktivitas kita menanamkan modal dengan mengharap keuntungan di masa depan. Lalu tujuannya apa? Jadi tujuan kita berinvestasi itu salah satunya untuk melawan inflasi. Inflasi itu contohnya seperti begini. Ketika di tahun 2010 kita mempunyai uang 100.000, uang 100.000 tersebut bisa kita belanjakan 15 kg beras. Tetapi di tahun 2021 dengan uang yang sama yaitu 100.000 rupiah, kita hanya bisa membelanjakan beras sebanyak 10 kg beras. Hal tersebutlah yang kita sebut dengan inflasi atau kenaikan harga barang. Nah, tetapi banyak orang di luar sana itu yang masih takut berinvestasi karena satu dengan yang lain hal. Berikut saya akan menjelaskan beberapa ketakutan para investor pemula. Berikut 4 ketakutan investor pemula saat berinvestasi. Yang pertama, takut bancos atau takut rugi. Siapa sih dari kita ketika berinvestasi ingin rugi? Tentu tidak ada ya teman-teman. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita berinvestasi, kita dihadapkan dengan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan kerugian dan juga kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya, kemungkinan mendapatkan kerugian itu bisa kita antisipasi. Caranya yaitu dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang selalu positif dari tahun ke tahunnya. Lalu bagaimana sih mengetahui perusahaan-perusahaan tersebut? Nah, hal tersebutlah yang menjadi pekerjaan rumah bagi seorang investor. Yang kedua, yaitu modal belum ada atau tidak mempunyai uang dingin. Jadi teman-teman, yang terpenting ketika kita berinvestasi, kita harus menggunakan uang dingin kita. Uang dingin itu maksudnya yaitu uang yang kita tidak akan gunakan dalam waktu dekat. Jadi semisal seketika nilai saham kita turun atau kita mengalami kerugian, kita tidak pusing akan hal tersebut. Yang ketiga, bingung step by stepnya dari mana. Saya rasa hal ini merupakan hal yang wajar bagi seorang investor pemula. Belum tahu alur berinvestasi itu seperti apa. Apakah kita harus langsung datang ke perusahaannya untuk membeli sahamnya atau seperti apa. Yang keempat, yang keempat ini adalah hal yang terpenting atau bisa dibilang sebagai ketakutan semua investor atau calon investor, yaitu mereka belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang berinvestasi. Salah satu contohnya yaitu belum bisa membaca laporan keuangan. Padahal membaca laporan keuangan itu merupakan hal terpenting bagi seorang investor. Karena dengan kita tahu membaca laporan keuangan, kita bisa mengetahui perusahaan mana saja yang sedang bertumbuh positif atau sedang dalam keadaan tidak sehat. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui perusahaan mana saja yang layak kita tempati untuk berinvestasi atau tidak. Teman-teman semua, saya pun pernah berada di dalam keempat fase tersebut. Ya, namanya ya wajar lah jadi seorang pemula. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sudah membekali diri saya dengan pengetahuan tentang edukasi finansial maupun tentang investasi, yang dimana saya dapatkan di kuliah saya maupun di salah satu platform edukasi yang menurut saya sangat wow teman-teman. Kenapa saya bilang sangat wow? Karena di dalam platform ini saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dengan dibawakan oleh tutor-tutor yang sangat friendly dan juga menjelaskan secara jelas dan juga mudah dimengerti, sangat mudah dimengerti.
Nah, ilmu yang saya dapatkan ini sebenarnya berguna juga buat kuliah saya. Jadi terpadu antara ilmu yang saya dapatkan di kuliah saya dan juga di platform ini. Nah, platform ini yaitu namanya Ternak Uang. Nah, Ternak Uang adalah merupakan platform digital yang berisi edukasi finansial dan juga investasi. Ada banyak fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan di aplikasi Ternak Uang yang bisa teman-teman download di Play Store maupun juga di App Store. Nah, jadi teman-teman, di Ternak Uang ini ada fitur-fitur yang sangat banyak atau sangat menarik. Nah, yang saya sering gunakan itu di fitur semua materi. Nah, di sini itu ada yang namanya akademi online. Di akademi online ini kita bisa mengakses semua materi yang berkaitan dengan baik itu finansial maupun juga edukasi tentang investasi. Misal nih tentang investasi. Nah, di investasi ini ada investasi tentang saham, reksadana, cryptocurrency, obligasi dan juga peer to peer lending. Misalnya di saham itu sangat lengkap teman-teman. Di saham ini ada dimulai dengan pengenalan tentang saham, ada tentang analisis fundamental, teknikal, valuasi saham, psikologis finansial dan yang lainnya. Sebenarnya itu di sini sangat lengkap. Nah, dan juga ada yang namanya fitur recording class. Nah, di recording class ini yaitu adalah kelas-kelas yang diadakan oleh Ternak Uang. Jadi kalian bisa menonton ulang kembali kelas tersebut jika kalian tertinggal. Dan ada lagi satu yang saya sangat suka, yaitu grup diskusi. Nah, grup diskusi ini nanti ketika kita mengelik kita akan langsung join ke Discord teman-teman, di mana di sana kita bisa saling berdiskusi antar sesama pengguna Ternak Uang dan juga langsung kepada tentor Ternak Uang. Mungkin jadi itu adalah tentang Ternak Uang. Jadi di sini mungkin selama 1 minggu ke depan saya akan mereview tentang Ternak Uang kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sudah cukup sampai di sini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan mereview aplikasi Ternak Uang yang sudah saya gunakan. Mungkin sampai di sini, terima kasih dan jangan lupa like dan juga share apabila ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.